Alasan mengapa Gus Dur layak menjadi pahlawan nasional. Gelar pahlawan nasional adalah bentuk penghormatan tertinggi dari negara kepada seseorang yang dianggap berjasa besar bagi nusa dan bangsa. Namun, setiap kali gelar ini diumumkan, tak jarang muncul perdebatan. Beberapa waktu lalu, publik sempat ramai memperbincangkan usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Sosok yang hingga kini masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa Soeharto yang diusulkan? Bukankah ada tokoh lain yang jauh lebih pantas untuk mendapat gelar itu? Salah satunya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab kita panggil Gus Dur. Tokoh yang dikenal sederhana, lucu, tapi juga tegas dalam membela kemanusiaan dan keadilan. Seseorang presiden yang berani menegakkan nilai-nilai pluralisme, melindungi kaum minoritas, dan menolak ketidakadilan. Lalu, apa yang membuat sosok Gus Dur begitu istimewa? Mengapa namanya masih hidup dilihat di banyak orang, bahkan setelah ia tiada? Dalam video kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengapa banyak orang menilai Gus Dur layak menyandang gelar pahlawan nasional. Gus Dur dikenal sebagai salah satu pejuang HAM paling vokal di Indonesia. Ia selalu berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan Orde Baru di bawah komando Presiden Soeharto kala itu. Gus Dur selalu lantang ketika ada masyarakat yang ditindas oleh penguasa. Di masa kepemimpinannya, Gus Dur berhasil mempertahankan Aceh dan Papua agar tetap menjadi bagian integral dari Indonesia. Ia membuka paradigma baru dengan menegaskan prinsip kesetaraan dalam hukum, tanpa memandang warna kulit, etnis, agama, atau ideologi. Ia menghargai setiap individu sebagai sesama manusia dan warga negara serta membubarkan lembaga ekstrayudisial yang memiliki kewenangan untuk menindas seperti Bakor Tanas. Gus Dur juga menghapus penelitian khusus atau lensus yang digunakan untuk menakuti pegawai negeri agar tidak bersikap kritis. Selama masa pemerintahannya, Gus Dur mencabut kebijakan diskriminatif yang telah berlangsung lama seperti TAP MPRS nomor 25 1966 mengenai pembubaran PKI dan pelanggaran penyebaran ajaran Marxisme dan Leninisme. Ia pun menghapus diskriminasi terhadap penduduk di atas usia 60 tahun di DKI Jakarta yang terkait dengan peristiwa G30S, serta mengupayakan pencabutan pasal-pasal diskriminatif dalam Undang-Undang Pemilihan Anggota Legislatif. Gus Dur membawa cara pandang baru tentang demokrasi di masa transisi setelah runtuhnya Orde Baru. Baginya, demokrasi bukan cuma soal memilih pemimpin atau urusan politik, tapi tentang bagaimana setiap orang bisa hidup bebas dan setara. Ia juga membuka ruang kebebasan pers dengan membubarkan Departemen Penerangan atau DEPEN, lembaga yang dulu dikenal menakutkan karena bisa mencabut izin terbit dan menutup media kapan saja. Ia percaya, kebebasan pers adalah syarat utama bagi tumbuhnya demokrasi yang sehat. Dengan dihapuskannya DEPEN, media tak lagi dibungkam oleh kekuasaan. Jurnalis bisa menulis dan berbicara tanpa rasa takut, dan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih jujur serta beragam. Salah satu warisan Gus Dur yang paling dikenang adalah perjuangannya dalam menumbuhkan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kebijakan monumental yang ia buat adalah mengakui Tahun Baru Imlek sebagai perayaan yang boleh dirayakan secara terbuka dan bebas oleh masyarakat Tionghoa. Gus Dur juga berperan penting dalam melegalkan agama Konghucu dan memberikan hak-hak yang setara bagi penganut Konghucu yang sebelumnya sering diabaikan oleh negara. Langkah-langkah tersebut bukan sekadar keputusan politik. Gus Dur ingin menunjukkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk beribadah dan merayakan budayanya tanpa rasa takut.
Gus Dur adalah seorang presiden yang humanis. Ia mendahulukan pendekatan kemanusiaan untuk menyelesaikan sejumlah konflik termasuk di Aceh dan Papua. Gus Dur melakukan penyetaraan kewarganegaraan. Ia tidak membedakan Aceh dan Papua dengan suku lainnya. Ia juga melakukan langkah penghormatan terhadap masyarakat di dua wilayah tersebut, dengan adanya jaminan keamanan dan jaminan berpendapat. Keinginan merdeka di mata Gus Dur tidak bisa dilarang. Mereka juga dipersilahkan oleh Gus Dur untuk berdiskusi. Ia pun mengembalikan nama Papua dan menjadikan GAM sebagai mitra dialog, serta membiarkan masyarakat Papua mendiskusikan otonomi khusus atau OTSUS. Gus Dur juga dikenal sebagai pemimpin yang jujur karena menjunjung tinggi prinsip transparansi dan mengakui kesalahan. Dalam acara TV Secangkir Kopi bersama Gus Dur, ia secara terbuka meminta maaf kepada korban dan keluarga korban tragedi 1965 dan mengusulkan pencabutan TAP MPRS 25 tahun 1966. Ia juga tidak pernah menunda-nunda untuk menindak korupsi, seperti ketika ia dengan sigap membubarkan Departemen Sosial di tahun 1999 yang dianggapnya sebagai ladang korupsi. Ia menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan kesempatan. Kesederhanaan dan ketulusannya menjadi teladan bahwa pemimpin sejati harus melayani tanpa memikirkan kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan hanya kepentingan rakyat. Jejak perjuangan Gus Dur meninggalkan pesan penting bahwa keadilan, toleransi, dan kemanusiaan bukanlah nilai masa lalu, melainkan tanggung jawab yang harus terus dijaga. Di zaman yang semakin banyak perbedaan ini, sikap terbuka dan keberanian Gus Dur untuk menghargai perbedaan adalah warisan yang perlu terus kita hidupkan. Perjuangan Gus Dur mengingatkan kita bahwa menjadi pahlawan bukan hanya soal mengangkat senjata, tapi juga tentang keberanian memperjuangkan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi bangsa. Menurut kamu, apakah Gus Dur layak disebut pahlawan nasional? Tulis pendapatmu di kolom komentar.